Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Imansari dengan stambuk F55120045. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS Bioinformatika saya, yaitu untuk mereview jurnal nasional dan jurnal internasional. Berikut adalah hasil review jurnal yang telah saya lakukan. Yang pertama adalah jurnal internasional yang berjudul Finding Disease-Related Genomic Experiments Within an International Repository for Steps in Translational Bioinformatics. Nah, latar belakang dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara penyakit dan ekspresi gen dalam studi klinis. Jumlah dari ekspresi gen pada data repositori internasional telah tumbuh secara eksponensial, sehingga membuatnya sangat sulit untuk menghubungkan keterkaitannya pada penyakit manusia. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara penyakit dan ekspresi gen dalam studi klinis, serta untuk menghubungkan data genomik yang tersedia secara publik dengan lebih dari 270 penyakit. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan melibatkan penggunaan data genomik yang tersedia secara publik dari studi klinis. Peneliti menggunakan informasi MESH atau Medical Subject Headings yang digunakan untuk menganotasi publikasi ilmiah yang terkait dengan setiap eksperimen genomik. Hasil dari penelitian ini adalah penemuan bahwa sebanyak 35% dari eksperimen genomik yang terkait dengan penyakit manusia dapat dihubungkan dengan lebih dari 270 penyakit dan kondisi manusia. Data genomik yang tersedia secara publik dan eksperimen ini dapat digunakan untuk mempelajari hubungan antara penyakit dan ekspresi gen. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan MESH heading sebagai representasi eksperimen genomik dapat membantu dalam menghubungkan data genomik dengan penyakit manusia. Selain itu, penelitian ini juga mengusulkan penggunaan metode machine learning KELE untuk memprediksi eksperimen genomik yang belum dianotasi yang mungkin mewakili penyakit, serta penggunaan MESH headings yang terhubung dengan GeoSeries sebagai standar emas untuk menguji metode pemrosesan sintaks yang diterapkan pada anotasi Geo. Nah, dapat disimpulkan dari review jurnal tersebut bahwa dalam penelitian ini, data genomik yang tersedia secara publik dari eksperimen genomik dapat dihubungkan dengan lebih dari 270 penyakit dan kondisi manusia. Penggunaan MESH heading sebagai representasi eksperimen genomik dapat membantu dalam menghubungkan data genomik dengan penyakit manusia. Metode machine learning juga dapat digunakan untuk memprediksi eksperimen genomik yang belum dianotasi yang mungkin mewakili penyakit. Penelitian ini merupakan langkah awal yang penting dalam menghubungkan eksperimen genomik dengan penyakit manusia. Dari hasil review jurnal tersebut, saya menemukan beberapa kelebihan dari jurnal penelitian tersebut. Yang pertama adalah menggunakan data genomik yang tersedia secara publik dari studi klinis sehingga memanfaatkan sumber daya yang sudah ada dan dapat diakses oleh peneliti lain. Yang kedua, kelebihannya adalah menggunakan metode pemrosesan teks dan machine learning untuk mengidentifikasi hubungan antara penyakit dan ekspresi gen dalam eksperimen genomik yang belum dianotasi, sehingga memungkinkan penemuan baru dalam bidang ini. Kemudian, yang ketiga adalah menghubungkan data genomik dengan lebih dari 270 penyakit dan kondisi manusia, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif
tentang hubungan antara penyakit dan ekspresi gen. Yang keempat adalah menyediakan langkah awal yang penting dalam menghubungkan eksperimen genomik dengan penyakit manusia, membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini. Selanjutnya yang terakhir adalah penelitian ini juga didukung oleh dana dari National Library of Medicine, Lucille Packard Foundation for Children's Health, dan Pharmaceutical Research and Manufacturers of American Foundation menunjukkan kepentingan dan dukungan terhadap penelitian ini. Juga terdapat beberapa kekurangan daripada penelitian ini, antara lain terbatasnya data genomik yang tersedia secara publik dari studi klinis yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, metode pemrosesan teks dan pembelajaran mesin atau machine learning yang digunakan dalam penelitian ini mungkin memiliki keterbatasan dalam mengidentifikasi hubungan antara penyakit dan ekspresi gen yang belum dianotasi. Kemudian, selanjutnya penelitian ini hanya menghubungkan data genomik dengan penyakit dan kondisi manusia yang sudah terdaftar dalam MSH headings, sehingga mungkin ada penyakit atau kondisi lain yang tidak tercakup dalam analisis ini. Nah, seperti itu hasil review jurnal internasional yang telah saya lakukan. Selanjutnya saya akan membahas tentang hasil review jurnal nasional yang telah saya lakukan, yaitu dengan judul jurnalnya adalah Analisis Protein Gen LCYB pada mikroalga laut Paedactylium tricornutum menggunakan pendekatan bioinformatika. Latar belakang dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji potensi di atom sebagai sumber enzim dan aplikasinya dalam produksi biofuel generasi kedua. Di atom adalah mikroalga uniseluler yang memiliki potensi sebagai sumber enzim karena memiliki struktur sel yang kompleks dan beragam. Selain itu, di atom juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan senyawa bioaktif seperti karotenoid yang memiliki berbagai manfaat dalam bidang bioteknologi dan biomedis. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami lebih lanjut tentang enzim di atom dan potensinya dalam produksi biofuel. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk menganalisis gen LCYB pada diatom Paedactylium tricornutum menggunakan pendekatan bioinformatika memprediksi struktur protein dari gen LCYB dan membandingkannya dengan mikroalga lain. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mempelajari interaksi antara enzim likopen beta cyclase yang diprediksi dengan likopen. Nah, pada penelitian ini ditemukan beberapa langkah-langkah atau metode saat dilakukannya penelitian. Yang pertama adalah pengambilan urutan gen. Urutan nukleotida gen LCYB dari Paedactylium. Kemudian yang kedua, analisis filogenetik, yaitu dibangun menggunakan mark genetic 18S RNA. Perangkat lunak Mega 7 digunakan untuk penyesuaian urutan dengan Gusta W dan metode maximum likelihood dengan 500 replikasi bootstrap untuk pembangunan pohon filogenetik. Kemudian, prediksi struktur protein. 3 alat prediksi protein yang berbeda yaitu Predict Protein, Switch Model, dan FIRE2. Hasilnya kemudian divisualisasikan menggunakan First Glance in JMOL dan perangkat lunaknya adalah VPMD.
Yang keempat adalah analisis protein transmembran menggunakan predik protein, HMM-CoP, dan Proter. Yang kelima, analisis pengikatan ligan dan docking. Program 3D Ligand Site digunakan untuk menganalisis situs pengikatan ligan enzim. Autodoc Tools 1.5.6 digunakan untuk simulasi docking dan hasilnya divisualisasikan menggunakan libplot+. Hasil dari penelitian ini antara lain analisis filogenetik menunjukkan adanya hubungan kekerabatan antara gen LCYB pada Phaedactylum tricornutum dan mikroalga lainnya. Selanjutnya, prediksi struktur protein menunjukkan bahwa enzim lycopene beta cyclase pada Phaedactylum tricornutum tidak memiliki helix transmembran. Analisis docking menunjukkan adanya interaksi antara enzim yang diprediksi dan lycopene pada Phaedactylum tricornutum. Yang keempat adalah analisis docking juga menunjukkan bahwa produk gen LCYB dan pada Phaedactylum tricornutum memiliki kekuatan ikatan yang lebih kuat dengan lycopene dibandingkan dengan M.zophiginesis. Kesimpulannya adalah analisis filogenetik menunjukkan adanya hubungan kekerabatan antara gen LCYB pada Phaedactylum tricornutum dan mikroalga lainnya. Prediksi struktur protein menunjukkan bahwa enzim lycopene beta cyclase pada Phaedactylum tricornutum tidak memiliki helix transmembran. Analisis docking menunjukkan adanya interaksi antar enzim yang diprediksi dan lycopene pada Phaedactylum tricornutum. Kemudian produk gen LCYB pada Phaedactylum tricornutum memiliki kekuatan ikatan yang lebih kuat dengan lycopene dibandingkan dengan M.zophiginesis. Kelebihan pada penelitian ini adalah penggunaan metode bioinformatika memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis genetik dan struktural secara efisien dan cepat. Penggunaan berbagai alat prediksi protein dan analisis docking memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur dan interaksi enzim LCYB dengan lycopene. Lalu penelitian ini memberikan pemahaman baru tentang gen LCYB pada Phaedactylum tricornutum dan potensinya dalam produksi biofuel generasi kedua. Kekurangannya adalah penelitian ini hanya berfokus pada prediksi struktur protein dan analisis in silico, sehingga perlu dilakukan validasi eksperimental untuk memverifikasi hasil prediksi. Lalu penelitian ini hanya melibatkan suatu spesies diatom yaitu Phaedactylum tricornutum sehingga generalisasi hasil penelitian ini terbatas pada spesies tersebut. Lalu penelitian ini tidak melibatkan analisis eksperimen gen pada dan aktivitas enzim secara langsung sehingga informasi tentang regulasi gen dan fungsi enzim masih perlu diteliti lebih lanjut. Sekian hasil review jurnal yang telah saya lakukan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.